Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Sekarang buka bersama saya di Amsal pasal yang ke-15, mulai ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Kita ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang bersikap kasar, bertindak sembrono, berkelakuan buruk, yang memancing emosi kita, kalau kita kepancing bertindak lebih kasar, ngomongnya serampangan, ujungnya pasti ribut dan berantem. Kenapa orang itu berantem dan ribut? Karena dua-duanya nggak mau ngalah. Pasangan suami istri pun juga sama. Kalau dua-duanya merasa benar, nggak ada yang mau ngalah, ujungnya apa? Berantem, gegeran. Yang rugi siapa? Dua-duanya yang rugi. Justru kita harus banyak belajar mendengar. Jangan banyak ngomong. Kalau ngomongnya firman Tuhan, itu oke. Tapi kalau ngomongnya hal yang buruk, hal yang jelek, jelekin orang lain yang nggak ada guna. Justru kalau kita diperhadapkan dengan hal yang tidak enak, perlakuan buruk orang lain, perlakuan kasar orang lain, atau caranya kita menghadapi orang yang marah, yang nggak suka dengan kita harus memberi jawaban yang lemah lembut. Karena jawaban yang lemah lembut akan meredakan kegeraman. Orang marah kayak apapun juga, atau terutama pasanganmu kalau marah kayak apapun, tapi kita dijawab dengan manis, kita jawab dengan lemah lembut, kita jawab sambil tersenyum, itu orang akan luluh. Kita ini berantem, geger, gontok-gontokan, saling cakar, saling gigit. Kenapa? Karena kita nggak mau ngalah. Satu ngomong keras, satu ngomong lebih keras, satu tersinggung, satunya lagi tersinggung. Ujungnya apa? Berantem. Ketika berantem, apa yang didapatkan? Nggak ada yang didapatkan. Dua-duanya dapat hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Justru kita ini harus taruh hati kita ini di hadapan Tuhan setiap hari. Kalau hati kita ini kita taruh di hadapan Tuhan setiap hari, hatimu bersih, mulutmu juga bersih, tindakanmu pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kekristenan yang sejati itu adalah mengikuti gayanya hidup Yesus. Bagaimana Yesus diperlakukan buruk, Yesus dicemooh, Yesus dimaki-maki, Yesus difitnah. Dia tenang, rileks. Bahkan ketika dia mau dihianatin, ketika dia dihianatin dan mau ditangkap pun dia rileks, dia enjoy. Harusnya ngikutin hidup kita kan mengikuti gaya hidupnya Yesus. Yang tenang, yang gak gampang marah, yang gak gampang meledak-meledak. Yesus pernah marah ketika melihat di bait Allah terjadi jual beli. Fokusnya ke bait Allah bukan cari Tuhan, ternyata malah jual beli ambil keuntungan pribadi. Tuhan marah dalam hal itu. Tapi dia nggak pernah meledak-ledak marah ketika dituduh difitnah, dicaci maki. Bahkan ketika mau disalibkan, dicambuk, diludahin, diperlakukan buruk, tetap dia tenang. Dia tetap lemah lembut. Bahkan dia berdoa, Bapa ampuni apa yang mereka lakukan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan dan lakukan. Loh, hebat. Kita mau ikutin gaya hidup Yesus, ya kita ikutin apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Loh, kita kelihat pembantu tidak bekerja pada tempatnya, udah jerit-jeritan, udah marah, udah ngamuk-ngamuk. Ngelihat nyopirnya sembrono, kita marah. Ngelihat pegawai hidupnya nggak bener, kerjanya nggak bener, marah. Kita sebagai hamba Tuhan ngonselingin orang, nggak mau berubah-ubah, kadang kita marah, kesel. Bagi suami istri, ngelihat pasangannya nggak berubah terus, atau ngomong kasar, dijawab dengan emosi dan marah, ujungnya apa? Berantem. Tetapi, jawaban yang lemah lembut, meredakan kegeraman. Jawaban yang lemah lembut. Orang itu biasanya kalau udah dikata-katain yang nyinggung perasaannya, biasanya nggak terima, akhirnya ngomong dengan nada tinggi. Kalau udah ngomong nada tinggi, nanti campurnya apa? Campurnya marah. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kita nggak bisa menghindarin dari perkataan orang yang buruk terhadap kita loh. Perlakuan buruk orang lain terhadap kita nggak bisa atur, kita nggak bisa kendalikan ketika ada orang memperlakukan buruk kepada kita. Justru kita harus bertindak mengendalikan diri dengan baik. Kalau ada orang ngomong yang pedas, ngomong yang nyakitin, ngomong yang nyinggung, cukup kita tenang saja. Kalau kita mau beri jawaban lemah lembut akan meredakan kegeraman. Tapi kalau kita jawab dengan pedas, lebih baik ketika udah nyinggung perasaan, kita jawab balik dengan pedas, biasanya akan marah. Kalau yang marah dua-duanya yang rugi adalah kita sendiri. Yang untung siapa? Setan ambil keuntungan. Di balik amarah kita yang nggak terkontrol, nggak terkendalikan dengan baik.
Justru kita ini kalau diperhadapkan dengan orang-orang yang marah, yang kesel, jengkeli, bencekno dan lain sebagainya, kita tenang saja. Kita izinkan Tuhan saja yang bekerja. Kita izinkan Tuhan aja mengkoreksi hati kita. Di sisi lain Tuhan mau ajarin hidup kita bisa pengendalian diri dan penguasaan diri. Di sisi yang lain kita mau taruh hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau kita berubah, orang di sekitar kita pun akan berubah. Ayat yang kedua, perhatikan, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Orang yang bijak pasti kata-katanya itu penuh pengetahuan. Tapi orang yang sembrono, udah gak males belajar, hidupnya serampangan, awut-awutan, gak ada pengendalian diri, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan. Ngomongnya itu pasti nyelekit, nyakitin gitu. Karena apa? Gak ada hikmat sama sekali. Orang yang gak ada hikmat itu mulutnya tuh seringkali nyakitin orang lain, ngomong nyakitin, ngomongnya serampangan dan sembrono. Tetapi lidahnya orang yang penuh bijak, kebijaksanaan, penuh hikmat, penuh pengertian. Hikmat pengertian itu dimulainya dengan takut akan Tuhan. Orang-orang model kayak begini, mulutnya penuh pengetahuan, membangunkan orang lain, membangkitkan orang lain, membuat orang lain semakin diberkati, membuat orang lain semakin diubahkan dengan kata-kata yang dikuatkan. Dan mulutnya semakin mempermuliakan nama Tuhan. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Sekarang kita mau lihat hati kita. Dari mulut kita keluar apa kebanyakan? Kalau dari mulut kita ini keluar yang buruk, yang jelek, yang najis, yang kotor, yang merendahkan, yang menyakitin orang lain, ya kita hari ini bertobat. Balik kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang pulihkan. Biar Tuhan sendiri yang sucikan. Biar Tuhan sendiri yang kuduskan. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Kita mau lihat seseorang itu ada isi dan bobotnya apa tidak. Lihat aja dari ucapannya. Fokusnya kemana? Fokusnya kepada Tuhan atau fokusnya kepada diri sendiri? Fokusnya pada kebanggaan diri sendiri, apa yang pernah dicapai, apa yang pernah dimiliki, atau apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Akan terlihat. Kalau orang itu fokusnya pada diri sendiri, itu akan menjadi orang yang sombong. Membanggakan, nih loh pencapaianku. Lihat apa yang pernah aku punya. Lihat hari ini. Lihat mobilku berapa. Pakaianku harganya berapa. Tasku harganya berapa. Sepatuku harganya berapa. Semuanya berfokus pada diri sendiri. Nah, kalau kita ini fokus kepada diri kita sendiri, mulut kita ini nggak jadi berkat. Hanya menunjukkan betapa kita ini bodoh. Tidak ada pengendalian diri sama sekali. Fokusnya bukan kepada Tuhan. Makanya kerohanian seseorang akan terlihat dari apa yang diucapkan mulutnya. Kata-katanya keluarnya itu apa? Kebenaran firman, atau cacian, makian, atau meninggikan diri. Bapak Ibu bisa lihat saja isi hatimu itu seperti apa. Coba perhatikan apa yang keluar dari mulutmu. Bisa membanggakan diri, bisa menyombongkan diri, atau bisa malah membangkitkan dan memberkatin orang lain. Kalau fokusnya pada diri sendiri menjadi sombong, menjadi angkuh. Akhirnya apa? Orang-orang model kayak begini. Kalau mulutnya akhirnya apa? Menceritakan kebodohan yang dia punya, dimiliki. Kita ini harus tahu persis. Kita harus ngerti bahwa hidup kita ini, yang keluar dari mulut kita ini, adalah merepresentasikan kita yang sesungguhnya itu apa di hadapan Tuhan. Harusnya tambah hari harus tambah dikuduskan, disucikan mulut kita ini, supaya dapat menyenangkan hati Tuhan. Kalau tidak, mulut kita akan menunjukkan kebodohan aja. Mulut orang bebal mencurahkan kebodohan dan menunjukkan kebodohannya. Saya melihat ada orang-orang yang kelihatannya sih berpendidikan, tapi kalau ngomong itu kasar kampungan, tidak ada hikmat, tidak ada pengertiannya. Ya membuktikan bahwa dia nggak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, memiliki bangun keintiman, bergaul dengan orang-orang bijaksana, yang keluar dari mulutnya pun juga kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau udah pergaulannya orang bejat, orang duniawi, ngomongnya kotor, kelakuannya buruk, jelek, busuk mulutnya, akhirnya apa? Hanya menunjukkan betapa bodoh dan tidak ada pengendalian dirinya saja. Kalau kita ini gampang meledak, gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gak bisa ngontrol, gak mengendalikan mulut kita ini ngomong kasar, hanya menunjukkan kebodohan, berarti Bapak Ibu adalah orang yang bebal. Mulutmu bukan keluar hikmat, bukan keluar pengetahuan, bukan keluar berkat, tapi keluar yang jelek, yang buruk, yang najis, yang kotor, yang membuat dagingmu puas. Itu tandanya bahwa engkau adalah orang bebal. Sebab
mulut orang bebal mencurahkan kebodohan, hanya ngomong tentang hal yang jelek. Perhatikan ayat yang keempat, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Lidah yang lembut adalah pohon kehidupan. Lidah yang lembut akan membuat orang lain menerima kehidupan, dibangkitkan, diteguhkan. Lidah yang lembut memberkati banyak orang. Lidah yang lembut bisa menjadi inspirasi banyak orang. Tetapi lidah curang melukai hati. Berapa banyak orang pakai ayat firman Tuhan hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, untuk membela dirinya sendiri, bahwa apa yang diperbuat, apa yang dilakukan benar, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Kalau kita ini seperti itu, ujungnya perkataan mulut kita nggak memberikan kehidupan, tapi keluarnya kematian. Mulut kita ini dipakai untuk memberkati banyak orang. Mulut kita dipakai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tapi kalau mulut ini cemar, kotor, najis, dan kalau ngomong nyakit dan nyelekit sekali, melukai nusuk sampai kedalaman hati, itu tandanya lidahnya curang. Lidah lembut memberi adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Sekarang lebih banyak mana? Lidahmu lembut dan akhirnya memancar kehidupan, atau mulutnya ketus, kasar, ngomong serampangan dan sembrono? Itu hanya melukai hati orang. Kita itu tanpa sadar ngomong sering melukai dan menyakitin hati orang, tanpa kita sadari. Kita ngomong serampangan, kita ngomong sembrono, kita udah lupa apa yang kita katakan 10 menit atau 5 menit yang lalu. Tetapi yang dengar perkataan kita, kalau perkataan kita nggak ada hikmat, nggak ada pengertian, nggak ada pengendalian diri, nggak ada penguasaan diri, perkataan kita itu akan melukai banyak orang. Ya, kalau bisa orang itu bisa menerima dan mengampuni kita. Kalau tidak, itu orang akan terjerumus dalam kepahitan, dalam luka batin. Mulutmu harus dikontrol, dikendalikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya membawa jadi berkat bagi banyak orang, jadi berkat dan menjadi pohon kehidupan dan tidak melukai hati orang. Sekarang ayat yang ke-7. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan. Bibirnya orang bijak itu memberikan pengetahuan. Seperti benih kalau ngomong. Ngomongnya itu hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Orang yang mendengarnya diberkati, dipulihkan, diubahkan. Itu bibirnya orang bijak. Tetapi hati orang bebal tidak jujur. Pasti saja. Orang bebal itu adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Hanya tahu tok tapi nggak dihidupin. Orang bebal. 12. Si pencemooh tidak suka ditegur. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Orang pencemooh itu selalu menjelekin, ngerendah-rendah orang lain, memandang sinis orang lain. Ini selalu ngomong, orang-orang model kayak begini ya, nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin. Biasanya gampang tersinggung, marah. Orang model kayak begini tidak suka ditegur. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak karena merasa dirinya benar. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Bapak Ibu, kalau hatimu gembira, mukamu akan kelihatan gembira. Apalagi saya ini. Saya ini kalau muka saya itu nggak bisa dibohongin. Kadang saya ini kalau nggak suka sama orang itu terekspresi dari muka saya. Ada orang ngelihatnya orang itu nggak benar-benar menjengkelkan, menyebalkan gitu. Akan terekspresi dari muka saya. Saya ini nggak bisa membohongin. Kalau saya senang juga akan terlihat. Saya makanya meski mengendalikan hati ini dengan baik, kadang ekspresi saya itu benar-benar bisa dilihat orang. Kalau saya nggak suka, ekspresi saya menunjukkan nggak suka. Kalau ekspresi saya bahagia, saya menunjukkan bahagia. Jadi saya nggak bisa menutupin diri saya sendiri. Dan itu menurut saya kadang menjadi batu sandungan. Ya, saya harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Supaya apa? Muka saya ini tetap jadi berkat. Mukanya berseri-seri, memancarkan kehidupan, bukan kematian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Orang kalau stres terus, bingung terus, ngadepin masalah nggak kelar-kelar, nggak selesai, ujungnya apa? Stres, bingung, kacau. Kalau udah seperti itu apa? Nggak memiliki semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Kalau ada teman, sahabat yang kerjaannya gosip, ngomongin kejelekan orang lain, ngomongin kekurangan pendeta, dan merasa dirinya paling benar sendiri,
Orang itu merasa dirinya paling benar sendiri. Orang kayak begini nih nggak usah diajak bergaul, hanya mencemari. Nah, ini mulutnya hanya ngomong yang jelek terus, ngomong yang buruk terus, nggak jadi berkat. Kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, supaya semakin hari kita semakin menyerupai seperti Yesus Kristus Tuhan. Di ayat yang ke-18, si pemarah tukang marah ini membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Orang yang marah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar itu memadamkan perbantahan. Ini penting sekali. Makanya kita harus jadi orang yang benar-benar bisa mengendalikan hati ini dengan tepat, supaya hidup kita itu jadi berkat, bukan malah sibuk gegeran, sibuk berantem, sibuk gontok-gontokan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup kita, bagaimana Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Sekarang buka di ayat yang ke-28. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, penuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Enggak sembrono. Orang benar itu semua tindakannya, sikapnya, keputusan yang harus diambil, minta persetujuan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Benar apa tidak? Ditimbang dulu untung dan ruginya. Ini berkenan di hadapan Tuhan atau ini malah melukai hati Tuhan. Kalau kita ini memiliki sikap hati yang seperti itu, kita itu menjadi orang yang peka dengan suara Tuhan. Kita aja hormatin Tuhan, pasti Tuhan hormatin kita. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Mulutnya orang fasik itu kerjanya ngomongin yang jahat terus, ngomong yang jelek terus, hanya gosip isinya, nyakitin orang lain. Tetapi kita ini harus terus hati ini sepenuhnya dalam pusat kehendak Tuhan. Semakin kita taruh hati kita, semakin kita berserah penuh, mengizinkan Tuhan berkuasa, mengizinkan Tuhan bertata, akan membuat hidup kita semakin diubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Kita harus jadi berkat. Makanya dimulai dengan perkataan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Mulut kita harus nyenengin hati Tuhan. Kalau mau ngomong, dipikir, ditimbang, untung ruginya, melukain orang apa tidak, menyakitin hati orang apa tidak. Karena mulut ini dipakai untuk jadi berkat. Bisa saja kita ngomong sembarangan dan sembrono, ternyata orang yang harusnya bertobat malah kepahitan. Jadi hidup kita kan harus sungguh-sungguh berjalan dalam ketepatan ilahi, bertindak kita nggak sembarangan dan sembrono lagi. Amin. Hari ini saya berdoa sungguh-sungguh Tuhan beracara, mengubah sikap hidup kita. Terutama bagi hubungan suami istri yang suka berantem dan gegeran. Belajar ngomong yang manis, perkatakan hal yang baik, perkatakan yang suci, yang sedap didengar, patut dipuji, itu akan membuat hidup kita diubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa, hidupmu, mulutmu, perkataanmu jadi berkat bagi banyak orang. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerahmu, buat kesetiaanmu, buat kekuatan ilahi yang terus memampukan kami berjalan dalam kekudusan kesucian. Terima kasih Tuhan, terus bimbing kami, urapi kami, bawa kami masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Hidup kami, sikap hati kami diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hamba-Mu mematerikan firman yang Hamba-Mu sampaikan dengan darah Yesus, terpahat dalam loh batin kami yang paling dalam, firman ini jadi kehidupan. Berkati semua orang yang mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan, hidup mereka diubahkan, diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, dalam nama Yesus. Dan Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Hamba-Mu berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat. Dalam nama Yesus, dengarkan setan engkau punya hak apa-apa atas tubuh anak-anak Tuhan. Mereka adalah baitnya Allah. Tuhan sendiri akan menguduskan, menyucikan, dan menyembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.